Bayangkan jika beberapa dekade lalu kamu berkata bahwa suatu hari manusia bisa berbicara dengan mesin, mengirim pesan ke sisi lain planet dalam hitungan detik, atau masuk ke dunia digital yang terasa nyata. Pernyataan seperti itu kemungkinan besar akan ditertawakan. Menariknya, hampir setiap generasi manusia pernah berada di titik ini, merasa sudah memahami batas tertinggi teknologi, lalu yakin bahwa tidak ada lagi lompatan besar yang mungkin terjadi. Namun, sejarah berulang kali membuktikan bahwa keyakinan tersebut hampir selalu keliru. Justru ketika manusia merasa tidak mungkin, disitulah perubahan terbesar biasanya dimulai. Pada masa lalu, komunikasi jarak jauh dianggap sebagai sesuatu yang nyaris mustahil. Informasi hanya bisa bergerak secepat manusia, hewan, atau benda fisik yang membawanya. Gagasan bahwa suara dan pesan dapat dikirim tanpa kabel mengalami skeptisisme besar. Namun, pandangan itu runtuh ketika manusia mulai memahami gelombang, sinyal, dan cara mengubah informasi. Begitu informasi bisa diterjemahkan ke dalam bentuk sinyal, jarak tidak lagi menjadi penghalang. Yang dulu dianggap melawan logika, kini menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal serupa terjadi pada gagasan tentang mesin yang bisa berpikir. Selama ratusan tahun, berpikir dianggap sebagai kemampuan eksklusif manusia. Kesalahan terbesar manusia bukan pada teknologi, melainkan pada definisi berpikir itu sendiri. Ketika ilmuwan menyadari bahwa banyak proses berpikir manusia sebenarnya adalah pengolahan pola dari data. Dengan komputasi yang cukup kuat dan data yang melimpah, mesin tidak perlu sadar untuk terlihat cerdas. Ia hanya perlu cukup baik dalam mengenali pola. Dari sinilah lahir sistem yang mampu memahami bahasa, mengenali suara, dan meniru cara manusia mengambil keputusan. Dunia digital dan realitas virtual pada awalnya bukan sekadar diragukan. Banyak ilmuwan dan filsuf percaya bahwa manusia tidak akan pernah bisa merasa benar-benar hadir di sebuah dunia yang tidak nyata. Logikanya sederhana. Jika sesuatu tidak bisa disentuh, dicium, atau dirasakan secara fisik, maka otak seharusnya menolaknya. Namun, anggapan tersebut runtuh ketika penelitian tentang cara kerja otak berkembang. Ternyata, otak manusia tidak menilai realitas berdasarkan kebenaran objektif, melainkan berdasarkan konsistensi informasi sensorik. Selama mata melihat lingkungan yang meyakinkan, telinga mendengar suara yang sesuai, dan tubuh merespons gerakan yang selaras, otak akan membangun persepsi bahwa aku sedang berada di sini. Sentuhan fisik memang memperkuat pengalaman, tetapi bukan syarat mutlak. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa merasa takut saat berada di tepi jurang virtual, berkeringat ketika dikejar dalam simulasi, atau merasakan ketegangan emosional meskipun sadar bahwa semua itu hanya dunia digital. Seiring waktu, teknologi visual, audio, dan pelacakan gerak semakin mendekati cara manusia merasakan dunia nyata. Resolusi gambar yang tinggi, sudut pandang yang luas, suara 3 dimensi, serta respon gerakan yang presisi membuat otak semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang simulasi. Pada titik ini, realitas virtual bukan lagi sekadar hiburan, melainkan alat yang mampu memicu reaksi biologis asli seperti adrenalin, empati, dan bahkan rasa sakit psikologis. Otak bereaksi seolah-olah peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Inilah alasan mengapa dunia virtual kini digunakan bukan hanya untuk bermain, tetapi juga untuk belajar, melatih keterampilan, hingga terapi mental. Ketika otak sudah menerima pengalaman digital sebagai realitas yang sah, batas antara dunia fisik dan digital pun mulai kabur. Yang dulunya dianggap ilusi dan tidak mungkin dirasakan, kini menjadi ruang baru tempat manusia bisa belajar, bekerja, dan berinteraksi. Dunia yang dulu disebut tidak nyata, perlahan berubah menjadi perpanjangan dari kenyataan itu sendiri. Bahkan, benda-benda sederhana di sekitar kita dulu dianggap tidak perlu menjadi cerdas.
lampu yang menyesuaikan diri, pintu yang memahami kebiasaan penggunanya, atau perangkat yang belajar dari rutinitas manusia sempat dianggap berlebihan dan tidak berguna. Namun, ketika sensor menjadi kecil, murah, dan efisien, serta komputasi bisa disematkan hampir di mana saja, benda mati mulai memiliki kemampuan untuk merespons lingkungan. Bukan karena benda itu hidup, tetapi karena manusia menginginkan benda mati menjadi lebih cerdas. Bukan karena benda itu hidup, tetapi karena manusia menanamkan logika sederhana ke dalamnya. Hasilnya adalah dunia yang semakin adaptif, di mana teknologi tidak lagi menunggu perintah. Jika kita tarik benang merahnya, hampir semua teknologi yang dulu dianggap mustahil sebenarnya gagal diprediksi. Ketika daya komputasi masih lemah, data masih langka, dan pemahaman ilmiah belum matang, suatu gagasan akan terlihat tidak masuk akal dan mustahil diwujudkan. Banyak penolakan terhadap teknologi baru bukan muncul dari bukti ilmiah yang kuat, tetapi dari asumsi bahwa kondisi hari ini akan selalu berlaku. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi jarang bergerak secara linear. Ia sering berkembang pelan di awal, lalu melonjak drastis begitu satu hambatan kunci berhasil dilewati. Begitu sebuah batas kecil runtuh, entah itu batas kecepatan komputasi, kapasitas penyimpanan, atau pemahaman ilmiah. Kemajuan berikutnya sering terjadi seperti efek domino. Teknologi yang sebelumnya dianggap mustahil tiba-tiba menjadi sulit, lalu berubah menjadi mungkin. Ketika saat itu tiba, manusia akan kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pertanyaan terpenting sekarang bukanlah teknologi apa yang sudah berhasil kita ciptakan, melainkan teknologi apa hari ini yang masih kita anggap mustahil dan tidak masuk akal. Teknologi apa yang ketika dibicarakan sekarang masih membuat kita mengernyit, ragu, bahkan menertawakannya. Karena jika sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten, itu adalah fakta bahwa banyak gagasan yang hari ini kita ragukan. Sama seperti generasi masa lalu yang tidak pernah membayangkan dunia serba digital. Lalu bayangkan satu pertanyaan ini. Ketika generasi masa depan melihat ke belakang, hal apa dari zaman kita yang akan mereka anggap lucu karena pernah kita sebut tidak mungkin? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menuntut jawaban sekarang, tetapi mengajak kita untuk tetap terbuka dan waspada terhadap perubahan. Jika kamu menikmati pembahasan teknologi dari sisi sejarah, logika, dan arah masa depan seperti ini, dukung channel ini dengan cara yang paling sederhana, namun berarti. Subscribe dan bagikan ke orang-orang yang juga suka berpikir lebih jauh. Dengan begitu, kita bisa terus membahas ide-ide yang hari ini terdengar gila, tetapi mungkin saja akan menjadi kenyataan terbesar berikutnya.